Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Pak Jokowi bukan orang baperan dan tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya. Berkaca dari Pilkada DKI, di mana ada 3 kontestan, Ahok tidak menang di putaran pertama dan harus maju putaran kedua, Ahok kalah di situ. Padahal dia petahana. Itu juga bisa terjadi di Pilpres 2024 nanti. Ada 3 kontestan, kemungkinan Anies kalah di putaran pertama. Kalau di situ Pak Ganjar tidak menang 1 putaran, maka dia akan masuk putaran kedua Ganjar dan Prabowo. Dan suara pemilihnya Anies pasti larinya ke Prabowo. Maka para pendukungnya Pak Ganjar, buatlah Ganjar menang 1 putaran. Jika tidak, di putaran kedua, kemungkinan Pak Prabowo yang akan menang. Kita berkaca lagi pada Pilpres sebelumnya, di mana Pak Jokowi itu petahana dan menangnya tipis sekali dari Pak Prabowo. Kondisi itulah yang sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pak Jokowi mulai dari sekarang. Beliau akan sangat senang jika Ganjar menang 1 putaran, karena Pak Ganjarlah yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Jika Pak Prabowo yang harus menang, harus ada orang di dalam sistem. Dan siapa orang itu? Ya Gibran. Jadi Pak Jokowi mengorbankan anaknya, mengorbankan dalam tanda kutip, untuk masuk ke dalam sistem dengan harapan dialah nanti yang bisa memberikan warna, memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Usia Pak Prabowo saat ini sudah cukup tua. Kemungkinan kalau terjadi sesuatu di jalan nanti harus ada wapresnya yang mumpuni, yang paham dengan pemerintahan. Dan untuk saat ini siapa orang itu selain Gibran yang bisa kita lihat? Jika terjadi sesuatu pada Pak Prabowo, Gibran yang akan naik nanti, dialah yang bisa melanjutkan kembali pembangunan bapaknya. Jikapun Pak Prabowo sehat walafiat sampai 5 tahun selesai, Gibran bisa memberikan warna, bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Pemikiran itulah kenapa saat ini Gibran harus mendampingi Pak Prabowo. Jadi bukan karena Pak Jokowi ingin balas dendam ke Bu Mega dan lain-lain, itu terlalu naif pemikiran seperti itu. Pak Jokowi yang dipikirkan cuma satu, bagaimana pembangunan yang sudah dia rintis itu nyampe ke tujuannya nanti. Jika analisis ini benar, Pak Jokowi adalah orang yang jenius karena menempatkan orangnya di sistem. Siapa? Gibran. Supaya apa? Proyek strategis nasional ini tetap berjalan. Menetapkan orangnya, dalam artian tanda kutip ya, orangnya, anaknya di situ. Kalau yang menang Ganjar ya alhamdulillah. Tetapi jikalau Ganjar ternyata terseok-seok pada akhirnya kalah, minimal Pak Jokowi sudah menempatkan orangnya di situ, tanda kutip, yaitu Gibran, untuk melanjutkan itu semua. Jika analisa ini benar, Pak Jokowi adalah orang yang sangat-sangat jenius dalam hal ini, sangat pintar, bahkan mengorbankan dirinya, dicaci maki dirinya, dihujat karena itu semua. Pencalonan cawapresnya Saudara Gibran dengan dipasangkannya
Gibran dengan Prabowo dan Ganjar dengan Mahfud MD. Ini luar biasa. Sebetulnya tujuannya bagaimana caranya Anies tidak masuk ke dalam putaran kedua. Seandainya Anies masuk putaran kedua, salah satu gugur antara Ganjar atau mungkin Prabowo, suara kalau gugur Prabowo, otomatis suara Gibran akan masuk ke Ganjar. Dan sebaliknya bila Ganjar rontok di putaran pertama, suara Ganjar akan masuk ke Prabowo. Ini strategi jitu. Saya tahu tujuan daripada Jokowi ini mulia. Dia tidak mau bangsa ini jatuh ke tangan yang keliru. Sampai akhirnya dia mengorbankan semua reputasinya, dia mengorbankan semua nama baiknya, dia korbankan semua reputasinya untuk bangsa ini. Kita lihat, di situ ada AHY, di situ ada Erlangga, di situ ada Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaan, kok Gibran yang dipilih, yang jelas-jelas dia adalah kader PDIP. Di sini langkah kuda Jokowi susah ditebak. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Gak ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap!
seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.